Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Fadil Hidayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi Sirah Nabawiyah yang bertemakan Perang Uhud. Setelah persiapan telah matang, kaum kafir Quraisy atau pasukan Mekah berjalan ke arah Madinah. Mengetahui hal ini, Al-Abbas bin Abdul Muthalib selaku utusan Rasul menyampaikan segala informasi dan mengutus seseorang untuk menyampaikan hal demikian kepada Rasulullah. Sang utusan Al-Abbas ini berlaju dengan cepat. Dia menempuh jarak Mekah Madinah selama 3 hari. Lalu bertemulah sang utusan di Masjid Quba karena saat itu Rasulullah berada di sana. Sang utusan memberitahukan informasi sedemikian rupa kalau kaum kafir Quraisy atau pasukan Mekah akan segera menyerang ke Madinah. Mengetahui hal ini, Rasulullah langsung bergegas ke Madinah untuk mempersiapkan apa yang akan terjadi. Perang Uhud terjadi karena ketidakterimaan kaum kafir Quraisy karena telah kalah pada perang Badar. Salah satunya adalah itu. Maka itu kaum kafir Quraisy berencana untuk menyiapkan perang balasan. Perang balasan seperti apa? Mereka merencanakan perang yang dahsyat untuk melawan kaum muslim. Persiapan yang dilakukan adalah 1. Mereka memegang kembali khalifah-khalifah pimpinan dari Abu Sufyan, di mana pada perang Badar mereka adalah yang mempunyai harta banyak. Dengan menyerukan hasutan-hasutan, maka kafilah-kafilah itu yang mempunyai harta-harta tersebut setuju untuk membantu mereka dan menjual seluruh aset mereka sejumlah 3.000 unta dan 3.000 dinar. Setelah Rasulullah pulang dari Masjid Quba, keadaan Madinah dalam suasana jihad. Pasukan-pasukan sana kemari membawa senjata untuk berjaga-jaga dari serangan. Bahkan dalam keadaan sholat pun mereka membawa senjata. Dalam hal ini, para kaum muslimin dibagi menjadi kelompok-kelompok. Suatu kelompok melindungi Rasul. Setiap harinya mereka menjaga pintu kediaman Rasulullah. Yang lain lagi menjaga di pintu masuk Madinah untuk berjaga-jaga dari serangan kaum kafir Quraisy. Setelah persiapan selesai, Rasulullah bersama pasukan berjalan ke utara Madinah sampai ke daerah yang dinamakan Asy-Syaikhan. Rasulullah bersama 1.000 pasukan kaum muslimin menginap di sana. Tempatnya antara Madinah dan Gunung Uhud. Menjelang fajar terjadi peristiwa yang sangat tidak diinginkan, yaitu Abdullah bin Ubay bersama pasukannya atau pengikutnya mengundurkan diri dari peperangan ini. Jumlah 300 orang mengundurkan diri untuk ikut berperang. Alasannya adalah Abdullah bin Ubay memprotes Rasul karena pendapatnya tidak dilaksanakan atau ditolak oleh Rasul. Malah Rasul percaya dengan pendapat orang lain. Dari sinilah Abdullah Ubay beralasan untuk meninggalkan perang karena merasa sakit hati. Sebenarnya jikalau Abdullah bin Ubay sakit hati, mengapa dia mengikuti sampai ke situ? Ini hanya untuk mengacaukan kaum muslimin. Dengan adanya penarikan ini, Abdullah bin Ubay berharap kaum muslimin akan turun semangatnya dan kocar-kacir untuk melaksanakan perang. Ini adalah motif dari Abdullah bin Ubay bersama kaum munafikin yang mengundurkan diri dari peperangan ini. Dengan pasukan yang berjumlah 700 orang, Rasul bersama pasukan menuju ke Gunung Uhud melalui perkampungan Bani Qatidah, karena di depan mereka ada perkemahan kaum musyrikin.
Setelah sampai di Bukit Uhud, Rasul menyusun strategi pertahanan dengan menempatkan pasukan pemanah ke atas bukit yang diketahui oleh Abdullah bin Jubair al-Nu'man. Para pemanah ini berjumlahkan 50 orang diperintahkan untuk naik ke atas Bukit Uhud selatan tebing lembah. Setelah itu Rasulullah berpesan agar tumbangkan kuda-kudamu yang menyerang dengan panah kalian, jangan beri kesempatan untuk menyerang dari belakang kami. Jika sekiranya kami mengalami kekalahan, jangan kalian turun untuk membantu. Dan sekiranya kalian melihat kami menang dan mengambil rampasan perang, jangan kalian turun untuk mengambil rampasan perang. Strategi demi strategi disusun oleh kaum musyrikin dan kaum muslimin untuk memenangkan perang ini. Salah satu strategi kaum musyrik adalah Abu Sufyan mengirim wakilnya untuk menghasut para pasukan untuk mundur dari peperangan ini. Tapi dengan iman yang kuat, rencana Abu Sufyan gagal untuk menghasut mereka. Selanjutnya, kedua pasukan semakin mendekat dan akan berhadapan. Pada hari Sabtu, tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriah atau 625 Masehi, tercetuslah perang Uhud. Kenapa perang Uhud? Karena terjadi di daerah Gunung Uhud. Perang tersebut terjadi dengan sengit. Seruan takbir dari kaum muslimin menyerukan semangat untuk menyerang kaum kafir Quraisy. Begitu juga kaum kafir Quraisy begitu juga semangat membalas dendam kepada kaum muslimin. Pertarungan sengit terjadi, darah demi darah tertumpahkan, pedang demi pedang dihunuskan. Dan kejadian perang ini adalah perang yang sangat dahsyat bagi kaum muslimin. Ketika Rasulullah menakbirkan Allahu Akbar, maka kaum muslimin akan ikut menyeru Allahu Akbar. Kedua pasukan bertempur dengan keras. Rasulullah pun dijaga oleh para sahabat dan pengawal. Pada perang ini terjadi tragedi yang sangat tidak diinginkan, di mana paman Nabi yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib harus gugur pada peperangan ini. Beliau gugur di tangan Wahsy bin Harb atau budak suruhan Jabir bin Mut'ain. Wahsy mengatakan jika dia bisa membunuh Hamzah, maka dia akan dibebaskan dari perbudakan. Motif dari tuannya ini adalah dia ingin menuntut balas pada kaum muslimin karena kerabatnya telah terbunuh pada perang Badar kemarin. Maka gugurnya Hamzah merupakan tragedi yang atau peristiwa yang sangat menyedihkan bagi kaum muslimin. Meskipun begitu, kaum muslimin tetap mendominasi peperangan karena pasukan pemanah yang berada di atas bukit sangat strategis untuk menyerang kaum kafir Quraisy yang berada di bawah. Pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid terpaksa mundur karena tidak mampu menghalau serangan dari pemanah dari Bukit Uhud. Setelah kejayaan diterima oleh kaum muslimin dengan kemenangan atau mundurnya kaum musyrikin, maka kaum muslimin berbondong-bondong untuk merampas harta rampasan perang. Pasukan pemanah yang di atas bukit tentu saja menginginkan atau terpesona, tergoda dengan kejadian tersebut. Maka sebagian mereka turun untuk mengambil harta rampasan perang. Kesempatan ini diketahui oleh Khalid bin Walid. Dia langsung membelok cepat berputar dari arah belakang bukit, langsung menyerang kaum muslim dari belakang. Serangan dadakan ini membuat
pasukan kaum muslimin kocar-kacir dan terdesak. Serangan dadakan dari Khalid bin Walid ini dengan pasukan berkuda memojokkan kaum muslimin. Kaum muslimin dalam keadaan gawat. Saat inilah Rasulullah bersama sekumpulan kecil antara mereka mampu bertahan. Rasulullah hanya punya dua pilihan, mundur atau menyerang. Maka beliau bersama 9 orang yang bersamanya berusaha untuk menyelamatkan diri atau mundur dari peperangan. Disinilah terpamernya keadaan dari ujian baginda yang tiada bandingan, yang diabaikan oleh pasukan para pemanah. Kaum musyrikin pun mulai menumpas atau memporak-porandakan pasukan Islam. Peperangan pun telah usai dengan kekalahan kaum muslimin. Bukan berarti kaum muslimin telah jatuh, justru itu adalah awal untuk kebangkitan semangat Islam mereka. Baginda Rasul bersama para sahabatnya mengurus jenazah syuhada atau yang mati syahid dalam peperangan tersebut. Demikian sirah nabawiyah tentang perang Uhud dari saya. Bila ada kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf dan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.